Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam ini kita sedang ngobrol pintar seputar ilmu hukum. Di depan saya sudah berada narasumber kita, yaitu Pak Ika Mustika. Betul ya? Ya. Bang, ya namanya Pak Ika Mustika. Saya biasanya nyebut Abang. Pak Ika ini salah satu managing partners kantor hukum Mustika dan Rekan, sekaligus mahasiswa ilmu hukum program Pasca Sarjana Universitas Mataul Anwar, Banten. Nah, jadi langsung saja Pak Ika ya. Ya, mangga. Begini Pak Ika, sesuai apa yang sedang berkembang di wilayah kita, khususnya di wilayah Lebak Selatan, di calon Kabupaten Cilangkahan ya. Nah, sedang marak-maraknya sekarang itu rekan-rekan kita yang berlaga sebagai advokat gitu. Banyak kita menemukan orang-orang yang memang datang ke masyarakat, ke klien, mengaku dirinya sebagai advokat. Nah, menurut pandangan Pak Ika serta menurut aturan ya, bagaimana jika ada yang berpura-pura menjadi seorang advokat yang diduga beliau itu menggunakan kartu pengenal advokat dari salah satu organisasi advokat, cuman diduga kartu itu palsu. Nah, apakah itu termasuk pada tindak pidana pemalsuan dokumen serta penipuan menurut undang-undang ya? Nah, serta menurut peraturan organisasi advokat sendiri ya, atau menurut undang-undang advokat sendiri, ada sanksi atau tidak terkait oknum tersebut, Pak Ika? Ini tentu perlu diberikan pencerahan kami ini ya, sebagai edukasi Pak Ika. Iya. Mungkin itu dulu Pak Ika, silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Kita langsung aja ya ke poin pertanyaan. Jadi mungkin berdasarkan pertanyaan dari saudara Pebi terkait dengan apa yang saya katakan tadi, saya asumsikan ya bahwa kartu tanda pengenal advokat ini diduga Palsu. Iya, Iya, diduga palsu. salah satu organisasi advokat. Iya. Karena sekarang banyak sekali berkembang organisasi advokat yang berada di Indonesia. Nah, seseorang yang membuat KTPA ini, yang diduga palsu ini potensi pidananya ini bisa dijerat berdasarkan ini tentu diatur di KUHP lama ya, karena kita sudah terbit KUHP baru Iya. di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tapi ini akan berlaku di tahun 2026 nanti. Nah, tapi untuk sebagai perbandingan, saya akan bacakan juga terkait dengan pasal 263 KUHP-nya yang lama dan pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003-nya. Nah, di pasal 263 ini kan disebutkan di ayat satunya, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, Ya. peningkatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Wow, lama sekali itu Pak ya. Ya, nah di pasal 2-nya nih masih di ayat 2-nya masih pasal 263 ya, KUHP lama ini. Ini diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Iya. Ini yang saya asumsikan bahwa sudah ada kerugian ya yang diderita klien ya. Iya. Nah, kita lihat di pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Ini KUHP baru kan. Nah, ini akan diundangkan setelah 3 tahun dari 2003 kemarin ya. Di pasal satunya di ayat satunya ini, setiap orang
yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, Iya. perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat. Iya, iya. Nah, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 ini yaitu Rp 2 miliar. Nah, di undang-undang yang baru ini justru ada tambahan dengan pidana denda. Oh, ada Dengan dendanya angka yang ya, luar biasa iya. fantastis, kan, sampai dengan angka 2 miliar. Nah, di pasal 2-nya ini di ayat 2-nya ini setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar atau tidak boleh palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan ayat 1. Sama dengan ayat 1. Iya, iya, iya. Pidananya. Nah, ini kan kalau kita bahas penjelasannya, Iya, ini kan betul. banyak sekali kan. Betul. Iya, iya. Namun penting karena kita juga terbatasi waktu. Iya, iya. Kan? Karena emang kita ada timing yang emang harus kita penuhi. Iya, iya. Bagian dari tugas. Iya, iya. Tapi ngeri-ngeri juga Pak ya, kalau misalkan tadi mendengar sanksi yang sudah Bapak jelaskan ya, Ya. sampai 6 tahun bahkan sampai ada denda juga kan Pak ya. Nah tadi kan itu unsur penipuannya Pak ya, gitu kan, penipuannya. Nah karena gini Pak, ada satu sampel ya yang kita temukan. Nah ada oknum yang mengaku seorang pengacara bahkan sampai meminta uang ke klien ya, uang ke klien. Kalau nggak salah kita menemukan itu sekitar 4 juta Pak, itu minta ke klien ya. Nah tadi kan terkait pemalsuannya ya. Nah itu kan itu bentuk upaya penipuan bukan Pak, bentuk tindak atau perilaku penipuan bukan Pak, yang tadi yang dia mengaku seorang advokat meminta uang kepada kliennya padahal dia bukan advokat gitu Pak. Ya. Langsung ya. Iya Pak. Jadi ini pertanyaannya saya asumsikan ya bahwa Iya. orang ini menipu klien dengan cara dia berpura-pura sebagai advokat. Iya. Seperti itu. Iya kurang lebih Dia seperti sudah itu. mengambil keuntungan. Iya sudah mengambil keuntungan Pak itu. Kalau nggak ya itu yang kita temukan di lapangan itu kurang lebih sekitar 4 juta uang yang diterima oleh oknum tersebut. Ya, sekitar berapa lah gitu. Iya. Saya nggak tahu kan. Nah, ini kan kalau kita menggunakan KUHP lama, Iya. ini diterangkan di pasal 378. Jadi dia menjelaskan saya bacakan di KUHP lama dulu ya. Kita bacakan juga nanti di KUHP baru di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003-nya. Nih, di KUHP lama ini kan dijelaskan di pasal 378. Jadi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, Iya. dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, ini diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah ini untuk penipuan ya. Iya. Nah, diterangkan di pasal 378 KUHP lama. Ya, untuk di KUHP yang terbaru nih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 ini diatur di pasal 492 ya. Saya jelaskan kembali, setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, Iya. memberi utang, membuat pengakuan utang, Mm-hmm. atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak ini kategori 5 ini yaitu 500 juta. Ini ada tambahan lagi kan? Iya. Kalau ancaman hukuman penjaranya kan ini sama-sama 4 tahun. Tapi di pasal 492 undang-undang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 ini ada tambahan terkait dengan pidana denda. Oh, ada dendanya. Sampai 500 juta. Iya. Nah, ini kan apa namanya? Berarti kan ada perubahan yang jelas-jelas terjadi dari
dari tadi yang pasal pemalsuan terkait dengan surat Iya, iya, iya. atau dokumen juga kan ini terkait dengan undang-undang terbaru tahun 2003 ini kan. Jadi artinya ternyata diiringi dengan pidana denda. Oh, ada Gitu kan? dendanya. Iya, iya. Karena kalau yang awal tadi pemalsuan surat itu kan sampai 1 miliar. Iya, iya. Itu kan karena kategori, kalau nggak salah kategori 6 ya gitu kan. Mm-mm. Sementara yang ini masuk kategori 5 gitu kan. Ini nanti dijelaskan di selanjutnya ya. Iya, iya, iya. Kategori 5 Iya, iya, kategori iya, 6 Pak. ini seperti apa gitu kan. Ah. Ini yang penipuannya ini ada pidana denda ini paling banyak sampai dengan 500 juta. 500 juta itu. Ya. Wih, ngeri kali ya, Pak. Ya. Nah, tadi Pak ya, tadi kan secara pemalsuan dokumen dan juga penipuan Pak ya. Nah, kalau menurut kalau misalkan sanksi nih, sanksi dari undang-undang advokat itu sendiri ada tidak sih Pak sanksi untuk oknum tersebut itu Pak? Oknum yang mengaku seorang advokat itu. Ya, undang-undang advokat ini sebenarnya kan lex spesialis. Gitu kan. Ini undang-undangnya khusus. Lex spesialis derogat legi generalis. Ya, itu kan artinya bahwa benar ini pada dasarnya orang yang berprofesi sebagai advokat tersebut memenuhi unsur-unsur pidana. Seperti yang disebutkan di atas tadi, berdasarkan KUHP ataupun undang-undang terbarunya nomor 1 tahun 2023. Namun perlu kita lihat kembali aturan yang lebih khusus yaitu ada undang-undang advokat. Gitu kan. Sehingga dalam kasus ini berlaku asas lex spesialis derogat legi generalis. Yang artinya apa? Artinya bahwa hukum khusus menyampingkan hukum umum. Nah, perlu saya jelaskan ini hukum khusus seperti apa menyampingkan hukum umum. Jadi seperti di pasal 63 ayat 2 KUHP kita jelaskan, jadi jika suatu perbuatan dalam suatu aturan pidana yang umum namun diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Iya, iya, iya. Maka menggunakan undang-undang advokat yang diterapkan karena tadi itu kan artinya undang-undang khusus ini menyampingkan undang-undang yang umum. Yang umum, iya, iya. Nah, akan tetapi ini perlu saya jelaskan kembali gitu kan, bahwa perihal sanksi untuk orang yang bertindak seolah-olah dia sebagai advokat, kita katakanlah advokat gadungan lah. Iya. Ini di undang-undang advokat diatur di pasal 31 undang-undang advokat. Pasal 31 Pak ya? Pasal 31. Iya. Undang-undang advokat ini nomor 18 tahun 2003. Jadi bunyinya setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta. Nah, akan tetapi di dalam perkembangannya pasal 31 Undang-Undang Advokat ini telah dicabut oleh putusan MK tahun 2004. Oh iya itu. Putusan MK ini nomor 006 garis miring PUU strip 2 Romawi garis miring 2004. Jadi sehingga ketentuan tersebut tadi ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi secara undang-undang advokat. Iya. Karena sudah dicabut tadi Pak ya. Karena artinya ini sudah final, ada putusan MK gitu kan mencabut pasal 31 ini, bukan undang-undangnya ya. Iya. Bukan undang advokatnya, tadi pasal 31 pasal 31-nya yang dicabut oleh MK gitu kan. Nah, ini untuk mempermudah pemahaman kita gitu kan, terkait dengan pasal 31 itu kan dicabut. Ini ada beberapa, sebenarnya ini panjang kalau harus kita sampaikan. Iya betul Pak. Mungkin bisa nanti di lain waktu ya. Ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya karena ini telah dicabut oleh MK tersebut ya, di nomor 006 garis miring PUU strip 2 Romawi garis miring 2004 ini, maka yang dapat digunakan adalah sanksi di KUHP atau undang-undang ketika dalam 2026 nanti gitu kan. Ini undang-undang terbarunya ya yang kita gunakan, undang-undang nomor 1 tahun 2023. Nah, jadi terhadap orang yang berpura-pura sebagai advokat atau kita katakan advokat gadungan ini bisa dijerat dengan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam pasal 26, pasal 263 nih KUHP lama. Atau nanti ketika ini undang-undang sudah digunakan gitu kan, diberlakukan ini pasal 391 undang-undang nomor 1 tahun 2023. Atau yang tadi kan terkait dengan
pemalsuan suratnya. Pemalsuan surat, ya. Nah, atau mungkin bukan mungkin, atau ini dikenakan dengan tindak pidana penipuannya. Penipuannya, iya, penipuannya. Ini kan sudah diatur tadi, tadi ya, di pasal 378 KUHP. Iya. Ini yang KUHP lama. Atau Iya. misalkan di KUHP barunya, ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ini dijelaskan di pasal 492. Mungkin Nah, oke Pak, itu tadi kan secara aturan, secara undang-undang ya. Nah, ini secara pandangan Bapak selaku advokat Pak ya. Nah, melihat tingkah laku yang dilakukan oleh oknum tersebut, yang jelas ada orang yang dirugikan kan, yaitu tadi masyarakat yang harusnya memang mendapatkan bantuan hukum yang baik, layak gitu kan. Nah, malah sebaliknya gitu. Nah, menurut pandangan Bapak, perbuatan seperti itu perbuatan yang semacam apa Pak? Bentuk tindak kejahatan gitu kan, yang memang tidak bisa ditoleransi lagi, atau memang tadi ada toleransi. Nah, serta mungkin Bapak ada saran nih untuk rekan-rekan yang memang kita juga tidak bisa memvonis bahwa memang mereka itu berbuat seperti itu atas dasar pengetahuan mereka ya. Barangkali ada yang memang tidak tahu, bisa mungkin pada kesempatan ini disampaikan oleh Bapak agar masyarakat bisa teredukasi, pun rekan-rekan yang seperti itu ya tadi gitu bisa teredukasi juga Pak. Silakan. Ya, jadi baik. Kalau berbicara ini sebuah kejahatan, ini bukan dari pemahaman saya lagi. Iya. Tadi sudah saya sampaikan. Iya. Ini undang-undang yang mengatur. Iya. Ya kan, ini undang yang mengatur bagaimana sanksi hukum untuk pemalsuan dokumennya, untuk tindak pidana penipuannya. Itu sudah diatur sangat jelas kan, saya sampaikan tadi. Nah, kalau untuk saran itu kan, saya sarankan ketika emang kita ada niatan untuk menjadi seorang advokat, ya kita tempuhlah prosedur pendidikannya. Iya. Jadi dimulai dari pendidikan S1-nya sarjana hukum. Sarjana hukum ya. Ya kan. Nah, setelah itu kan kita juga kan untuk magang. Ya itu kan mengikuti pelatihan profesinya atau PKPA gitu kan, ujian profesinya sampai disumpah menjadi advokat di tingkatan tinggi gitu kan. Saya sarankan seperti ini kita tempuh karena daripada ada hal-hal yang sifatnya sangat merugikan. Ini bukan hanya merugikan dirinya sendiri. Betul. Tapi ini Pak, kan terkait dengan bagaimana merugikan masyarakat. Betul. Jadi yang awalnya nih masyarakat ini datang ke dia. Iya. Meminta bantuan dengan harapan masalahnya akan terselesaikan gitu kan. Malah semakin rumit. Namun yang ada ini justru menambah persoalan yang baru. Iya, betul. Arti katanya jangan sampai bahwa dia justru menambah penderitaan klien kita nih, yang dengan harapan tadi. Iya, betul. Dengan minta bantuan ke dia, harapannya kan persoalan selesai. Iya. Gitu kan. Tanpa ada menimbulkan konflik yang baru. Iya. Nah, harapan saya seperti itu. Dan yang saya lihat kan di daerah kita ini bukan hanya orang yang pura-pura menjadi advokat saja. Iya, betul. Ya kan? Iya, betul. Tapi juga kan mereka jangankan menempuh profesi advokatnya. Iya. Artinya dia mengikuti pelatihan paralegal pun saya pikir belum tentu juga mereka lakukan. Tentu, ya. Betul. Nah, betul. Saya harapkan nih pada rekan-rekan nih yang bergerak emang di persoalan untuk membantu masyarakat yang tersandung dengan pesan hukum, minimal tempuh dulu lah pelatihan untuk sertifikasi paralegalnya. Iya. Ya kan, sehingga kita benar-benar tidak menyesatkan klien di bawah. Iya, betul. Jangan sampai artinya apa yang kita sampaikan seolah-olah sebuah kebenaran yang harus diyakini sama klien. Iya. Sehingga memberikan ada harapan-harapan yang melambung tinggi bahwa perkara ini akan selesai, bahwa perkara ini akan menghasilkan sekian gitu kan. Iya. Nah, seiring dengan itu kan kadang-kadang klien merasa diberikan harapan yang luar biasa. Iya, betul. Ya kan? Iya, sehingga betul. dia bisa mengeluarkan yang ada bisa dia jual-jualin untuk pemenangan perkara ini, untuk urusan perkara ini. Iya. Namun seiring berjalannya ternyata kan ini perkara tidak selesai. Iya. Ya kan? Yang ada kerugian ya. banyak. Iya. Jangan sampai kalau istilah kita ini kan yang kita persoalkan terkait dengan ayam, tapi kita harus kehilangan kerbau. Betul. Ya kan? Jadi menarik juga diskusi malam ini Pak ya. Untuk paralegal mungkin kita mungkin nanti di lain waktu kita ya untuk paralegal dan yang lainnya. Nah, jadi seperti apapun alasannya, tindakan bagi oknum yang berpura-pura sebagai advokat itu bentuk kejahatan yang tidak bisa ditoleransi Pak ya. Ini undang-undang loh ini. Iya, itu menurut undang-undang, dan
jelas mungkin menurut Bapak juga kan gitu kan, Bapak sebagai seorang advokat tentu ya tidak terima atas oknum itu. Tapi Bapak punya saran ya, sarannya itu ya. Jadi rekan-rekan, saran dari Pak Ika Mustika bagi rekan-rekan yang memang ingin berprofesi sebagai seorang advokat, nah silahkan ditempuh dulu Pak ya tadi ya, ditempuh. Jadi ditempuh prosesnya gitu kan, berproses. Jadi lebih baik berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian Pak ya, kalau istilah peribahasa, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Mungkin cukup sekian Pak ya diskusi malam ini dari kita. Nanti akan kita lanjut lain waktu. Saya MPB Firmansyah pamit undur diri beserta narasumber kita Pak Ika Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bos, mau kira-kira mau? Hei bang, cocok tuh jadi host. Cocok tuh jadi host. Host dadakan. Bisa main